Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Berjumpa lagi di part 5 yang membahas tentang materi bahasa Arab kelas 5 season 2. Sebelumnya kita sudah membahas materi kelas 5 di part 4. Nah, kali ini kita masuk pada bab 4 yaitu al-alwanu yang artinya warna-warna. Sebenarnya dalam kisi-kisi tidak menyebutkan bab al-alwanu. Tapi sedikit Bu Nikmah singgung materi ini seputar mufrodat, barangkali ada yang keluar, kalian bisa menjawabnya. Oke, coba perhatikan, di sini ada aswadu. Aswadu itu artinya hitam. Misal, ada benda yang tidak berakhiran dengan tak marbutoh atau tun, kemudian berwarna hitam, maka menggunakan aswadu. Contoh, kolamun. Kolamun itu akhirnya bukan tak marbutoh, maka menggunakan aswadu. Gitu ya. Dzalika kolamun aswadu. Ini pensil hitam. Tapi kalau benda yang kita sebutkan itu berakhiran dengan tak marbutoh, maka kita menggunakan saudaun. Ya, saudau itu untuk perempuan. Hitam tapi untuk yang perempuan, benda yang dianggap perempuan. Ciri-cirinya yang berakhiran dengan tak marbutoh. Abiyadu putih, perempuannya menjadi baydau. Ahmaru merah, perempuannya hamrou. Azroku biru, perempuannya menjadi zarkou. Biru ini ya. Kemudian akhdoru hijau, untuk perempuannya menjadi khodrou. Asfaru kuning, untuk perempuannya menjadi sofrou. Asmaru coklat, ya, untuk perempuannya menjadi samrou. Itu ya. Sebenarnya polanya sama ya. Hamrou, zarqou, khadra'u, sofra'u. Nah, itu semuanya sama polanya. Begitupun dengan yang laki-laki, abyadu, ahmaru, azraqu, akhdaru, sama polanya ya. Oke, kita langsung lanjut saja. Kita lewati untuk bab al-alwanu. Sekarang kita masuk pada materi berikutnya tentang fil madrasati. Dalam kisi-kisi tadi kita disebutkan fil madrasati di sekolah. Artinya satu, ada fil fasli di kelas ya. Mufradat seputar fil fasli ada faslun kelas, sahah halaman, idaratu kantor, mal'ab lapangan atau tempat bermain ya, maktabun meja, mistorotun penggaris, miknasatun sapu, mimsahatun penghapus, kemudian saburotun papan tulis, ma'malun laboratorium. Ini ada di materi bahasa Arab kelas 5 buku baru yang sudah kalian pelajari. Maksofun ini juga ada, artinya kantin ya. Ini sama, cara membuat kalimat seperti ini sama, dilihat katanya, kata yang dibicarakan seperti ini madrasatun ya. Madrasatun karena berakhiran dengan tak marbutoh, maka kata tunjuknya menggunakan kata tunjuk perempuan. Sifatnya juga menggunakan sifat perempuan. Ini juga sama. Oke, kita lanjut ya. Agar tidak terlalu lama, kita langsung masuk pada contoh pertanyaan. Madza itu artinya apa? Madza fil fasli, apa yang ada di kelas? Ya, kalau ada pertanyaan semacam ini, kira-kira coba dicari jawaban yang sekiranya benda itu ada di kelas. Misal, ada saburotun, ada kursiun, ada maktabun, ada kitabun, dan lain sebagainya, ya. Jangan makulat atau masyrubat, makanan atau minuman yang ada di kelas. Nanti silahkan dicari yang sesuai itu yang seperti apa, gitu ya. Madza fil khizanati, apa yang ada di lemari. Nah, gitu ya. Oh, fil khizanati, yang ada di lemari itu misalnya ada aklamun katsirotun, ballpoint yang banyak, mimsahatun jadidatun, penghapus yang baru. Kenapa menggunakan tuntun ini? Karena mimsahatun berakhiran dengan tak marbutoh, maka kata sifatnya juga berakhiran dengan tak marbutoh. Ini tidak berakhiran dengan tak marbutoh Bu Nikmah, tapi kenapa ini berakhiran dengan tak marbutoh? Ingat, tadi Bu Nikmah bilang benda yang jumlahnya banyak seperti aklamun, artinya ballpoint ya, ballpointnya banyak. Kalau ballpointnya satu, kolamun. Asjarun, azharun, maka kata sifatnya
menggunakan kata sifat perempuan. Kutubun. Nah, kutubun itu buku-buku, bukunya banyak. Kalau bukunya satu, kitabun. Makanya di sini mutanawiatun bukan mutanawiun, gitu ya. Oke, kita lanjut. Oh, ini ada pola khobar muqaddam mubtada muakhar, ya. Ini khobar, namanya khobar. Contoh, amamal madrasati, di depan sekolah ada mubtada. Sahatun, pasti mubtada yang di akhir itu tidak diawali dengan al. Sahatun wasiatun, bukan as-sahah. Wara'al madrasati, di belakang sekolah, ya. Ini namanya khobar. Ada apa? Mubtada'nya ini baru yang ini, masjidun kabirun, masjid yang besar, bukan al-masjidu tapi masjidun. Coba polanya dilihat ya. Kalau khobar biasanya itu diawali dengan amama, waro'a, fi, janibi, fi. Nah, itu biasanya khobar. Kalau ada kata-kata ini di depan, berarti khobarnya muqaddam, khobarnya di depan, ya. Dan mubtada'nya yang mengikuti itu tidak ada alnya. Ini ya, as-sahah, tapi sahatun, bukan as-sahah, bukan al-masjidu, tapi masjidun, gitu ya. Cara mengira-ngiranya dilihat dari kata-kata ini. Fi, waro'a, amama, arla, itu berarti kemungkinan besar khobarnya khobar muqaddam, mubtada'nya muakhor. Jadi mubtada'nya tidak ditambah dengan al. Nah, kalau yang ini fi maktabatil madrasati, di perpustakaan sekolah. Mufradatnya ada maktabatun sendiri, artinya perpustakaan. Rofun itu satu ra, kalau rufufun ra. Jaridah koran, jaroid koran-koran, majalah majalah. Kalau majalat, majalah-majalah. Aminul maktabati, penjaga perpus. Muwadzafatun, pegawai perempuan, ada tunnya ini ya. Kitabul fikih, buku fikih. Kitabul akhlaki, buku akhlak. Kitabut tarihi, buku sejarah. Al-kutubul lughawiyah, buku bahasa. Kitabul qasosi, buku cerita. Ini semua mufradatnya ada di buku bahasa Arab kelas 5 yang baru. Coba dibaca lagi ya. Oke, berikutnya selanjutnya kita masuk pada tarkib. Nah, ini ya. Ini kita ulangi mubtada. Nah, mubtada itu awalnya di depan, kemudian disusul dengan khobar. Semua mubtada pasti diawali dengan al kalau mubtadanya di depan. Aminul maktabati, kecuali ada dua kata seperti ini, tidak ditambah dengan al. Al-kutubu, depannya ada alnya, bukan kutubun tapi al-kutubu. Al-maktabatu, al-majallatu, al-masjidu. Kemudian khobar itu biasanya keterangan fil maktabati. Aminul maktabati fil maktabati, penjaga perpus di perpustakaan. Al-kutubu fil hizanati, buku-buku itu di lemari. Nah, biasanya kalau ada fi, waro'a, ala, bijanibi, itu berarti khobar, seperti yang Bu Rima sampaikan tadi. Kalau kata-kata ini ada di belakang, berarti khobarnya di belakang, sehingga mubtada'nya di depan. Nah, kalau mubtada'nya di depan pasti ada alnya, diawali dengan al. Sekarang kalau dibalik bisa enggak Bu Nikma? Bisa. Contoh, aminul maktabati fil maktabati, kita balik menjadi fil maktabati, aminul maktabati. Al-kutubu fil hizanati, kalau kita balik menjadi fil maktabati, kutubun, alnya dibuang. Kalau mubtada'nya di belakang atau mubtada' muakhir tidak menggunakan al, langsung kutubun. Maktabatul madrasati, majallatun, bukan al-majalah tapi majallatun, masjidun, gitu ya. Contoh, misal ada kalimat al-masjidu bijani bil madrasati. Mubtada' dalam kalimat ini terletak pada kata, mubtada'nya berarti apa? Oh, mubtada'nya adalah al-masjidu. Kenapa? Karena diawali oleh al, ada alnya ini. Tapi Bu Nikma, kalau seperti ini bagaimana? Al-rafi majallatun, di atas ra itu ada
majalah. Kira-kira mubtada'nya yang mana? Bukan rofi ya, karena ada ala tanda-tanda khobar itu berada di depan, berarti mubtada'nya ada di belakang yang tidak ada alnya. Gitu ya. Oke. Pola kalimat jumlah ismiyah biasanya didahului oleh mubtada. Nah, seperti ini ya, mubtada. Kemudian baru khobar. Artinya khobar berada setelah mubtada. Akan tetapi, ada juga pola kalimat nominal yang mubtada'nya didahului oleh khobar, seperti contoh tabel kedua. Khobar yang berada di depan itu disebut khobar muqaddam, yaitu kata atau kalimat yang menerangkan berada di depan. Sedangkan mubtada yang berada di belakang disebut dengan mubtada mu'akhor, yaitu kata atau kalimat yang diterangkan berada di belakang. Adapun kedudukan kata sifat, nah ini sifat ya, tetap harus mengikuti kata sebelumnya ya, sebagaimana yang sudah dijelaskan pada pelajaran sebelumnya. Nah, ini masjidun tidak berakhiran dengan tak marbuto, maka di sini juga tidak menggunakan tak marbuto. Kabirun. Di sini majallatun bukan tak marbuto Bu Nikmat, tapi kenapa di sini tak marbuto? Karena majallatun itu artinya majalah, majalahnya banyak. Kalau majalahnya satu hanya majallatun gitu ya, diingat-ingat artinya juga. Kutubun itu buku-bukunya banyak, maka menggunakan kata sifat yang perempuan, menjadi jadidatun bukan jadidun gitu ya nak ya. Oke, kita lanjut. Fi maktabatil adawatil kitabiyah, ini seperti stationery ya, peralatan tulis. Muthallathun, ada penggaris segitiga. Kolamun, pensil, ballpoint ya. Kalau aklamun, ballpointnya banyak, ballpoint. Miklamatun, kotak pensil. Mistorotun, penggaris. Majalatut tifli, majalah anak-anak. Majalatut tarbiyati, majalah pendidikan. Muwadzafatun, pegawai. Ini sama ya, coba dibaca lagi sendiri untuk mengingat-ingat artinya apa gitu ya. Nah, ini sama ya. Kalau ada pertanyaan seperti ini, madza fil maktabatil adawatil kitabiyah, artinya apa ya. Madza itu artinya apa yang ada di stationery. Nah gitu. Madza bijanibi maktabati adawatil kitabiyah, bijanib itu artinya di samping atau di sebelah. Madza ala rofi, apa yang ada di ra. Nah gitu, di atas ra gitu. Nah jawabannya ala rofi, apa yang sesuai. Nanti dilihat pilihannya yang sesuai, mufradatnya apa. Ini khobar muqaddam, mubtada muakhor, sifatnya seperti apa lah. Kalau mubtada muakhor pasti tidak ada alnya toh ya. Oke, mudah ya. Nah ini bab terakhir, fil maksofi artinya di kantin. Babnya sama dengan materi yang ada di bahasa Arab baru ya, kelas 5 yang baru. Ini mufradnya sama, yang berbeda hanya ini. Labanon, susu. Syai, teh. Masyrubatun, baridatun, artinya minuman dingin. Kohwatun itu kopi. Ruzun, nasi. Khubzun, roti. Fakihatun, buah. Kalau fawakih, buah-buahan. Mauzun, pisang. Malbasun, pakaian. Malabis, pakaiannya banyak. Tufahun, apel. Makmalun, ini laboratorium ya. Ini coba dipelajari sendiri. Untuk materinya sama dengan sebelumnya, tarkib itu ya, berkaitan dengan penggunaan mubtada khobar muqaddam, mubtada muakhir ila akhirih. Nah ini ya, silahkan dipelajari lagi. Mungkin sekian untuk materi kelas 5 ya, kisi-kisi yang berkaitan dengan bahasa Arab kelas 5. Kita akan lanjut di part berikutnya untuk membahas materi bahasa Arab kelas 6. Ila liqa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.